Sulawesi. Pulau yang berbentuk seperti huruf K ini tidak hanya dikenal dengan sejarah dan budayanya saja. Di balik itu semua, pulau ini juga menyimpan keunikan pada setiap flora dan faunanya. Di Sulawesi terdapat beberapa hewan endemik yang tentunya punya ciri khasnya masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hewan yang bernama babi rusa. Hewan endemik Sulawesi ini memang terkesan unik sekaligus aneh. Dari namanya saja sudah mengadopsi dua nama hewan, yaitu babi dan rusa. Lantas, apa saja keunikan sekaligus keanehan hewan yang satu ini? Kita akan bahas pada video kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita membahas tentang keunikan hewan yang satu ini, mari kita mengenal lebih dekat tentang si babi rusa ini. Babi rusa, atau nama ilmiahnya Babirusa celebensis, adalah hewan endemik asal Sulawesi. Hewan ini sering ditemukan di kawasan Sulawesi Utara. Meskipun namanya adalah babi rusa, namun beberapa orang di Sulawesi lebih sering memanggilnya dengan nama babi putih atau babi budo. Babi rusa adalah bagian dari kelompok hewan mamalia dan termasuk ke dalam kategori Suidae atau babi-babian. Panjang babi rusa ini bisa mencapai 1 meter dengan tinggi sekitar 65 hingga 80 cm. Sedangkan untuk berat badannya bisa mencapai 90 kg. Kebanyakan babi rusa memiliki tubuh yang cenderung berwarna putih dengan rambut yang agak tipis di sekujur tubuhnya. Satu yang menjadi ciri khas dari hewan ini ada pada dua pasang taring giginya yang nampak menonjol keluar dan melengkung ke atas. Babi rusa dulunya tersebar di seluruh wilayah Sulawesi, kecuali Sulawesi bagian selatan. Meski demikian, hewan ini sudah terancam punah, sehingga keberadaannya semakin sulit ditemukan. Dulunya, hewan ini banyak dijumpai di wilayah Muna dan Buton, namun diperkirakan kalau hewan ini sudah punah di wilayah itu. Kini, jumlah populasi hewan ini diperkirakan sudah tak lebih dari 10.000 ekor saja. Berbagai upaya tentunya terus dilakukan untuk melestarikan hewan endemik yang satu ini. Salah satunya adalah dengan menangkarkannya. Babi rusa termasuk hewan yang hidup secara berkelompok. Umumnya, mereka biasa dijumpai di wilayah pegunungan maupun dataran rendah. Hewan ini biasanya akan mendatangi daerah dengan kubangan lumpur, dengan tujuan untuk meminum air bergaram pada lumpur tersebut, untuk memenuhi kebutuhan mineralnya. Babi rusa adalah satwa omnivora alias pemakan segala. Mereka mengkonsumsi dedaunan, akar, tanaman, buah-buahan, dan berbagai macam satwa-satwa kecil lainnya. Hewan ini memang termasuk ke dalam kategori hewan yang terancam punah. Alasannya karena hewan ini kerap kali diburu oleh warga untuk dikonsumsi. Perburuan babi rusa nampaknya sudah ada sejak zaman dulu, karena lukisan yang biasa kita jumpai di gua-gua bersejarah pun banyak yang menggambarkan babi rusa. Singkatnya, hewan ini selalu jadi pilihan utama untuk diburu dan dikonsumsi oleh warga sejak zaman dulu. Kalau sekarang tentu perbuatan ini sudah dilarang. Lantas apa saja keunikan hewan yang satu ini? Mari kita bahas di bab berikutnya. Keunikan yang pertama jelas ada pada taringnya yang menonjol keluar. Taring babi rusa yang panjang ini bahkan sering dikira tanduk oleh orang-orang. Tahukah kalian kalau babi bertaring panjang seperti ini spesiesnya hanya ada 2 saja di dunia? Yang pertama ada di Sulawesi, Indonesia, yakni si babi rusa. Dan spesies kedua adalah warhog atau babi liar dari Afrika. Fungsi dari taring babi rusa ini masih diperdebatkan. Ada yang bilang kalau fungsinya adalah untuk bertarung, ada yang bilang kalau fungsinya untuk menarik betina, dan ada juga yang bilang kalau fungsinya untuk melindungi mata dan memudahkan si babi untuk menyingkirkan dedaunan dan ranting yang menghalangi jalannya.
Babi rusa adalah hewan yang hidup berkelompok. Setiap kelompok mereka biasanya dipimpin oleh seekor pejantan yang paling kuat. Meski begitu, hewan ini termasuk hewan yang pemalu dan cenderung mengisolasi dirinya dan menjauh dari kelompok hewan-hewan lainnya. Babi rusa cenderung menghindari interaksi dengan hewan atau kelompok lainnya, apalagi manusia. Jika diganggu, maka hewan ini akan langsung beringas dan menyerang orang-orang atau hewan yang mengganggunya. Babi rusa termasuk ke dalam hewan nokturnal, di mana mereka mencari makan di malam hari dan mereka tidur di siang hari. Keunikan lain pada hewan ini ada pada anatomi tubuhnya. Menurut Dr. Alastair dari University of Edinburgh, mengatakan bahwa babi rusa memiliki keunikan selain pada taringnya, juga pada lambungnya. Lambung babi rusa ini memiliki struktur yang berbeda dengan babi domestik lainnya. Babi rusa memiliki cara berkomunikasi yang unik, di mana mereka berkomunikasi melalui serangkaian dengusan dan erangan untuk memperingati kawanannya apabila ada bahaya. Babi rusa juga berinteraksi dengan cara saling menjilat dan mengeluarkan dengkuran-dengkuran kecil saat sedang mencari makanan. Dan apabila kita mencari keunikan sekaligus keanehan utama pada hewan ini, maka jelas kita kembali lagi pada taringnya. Taring babi rusa jantan cenderung mencuat ke atas, sedangkan pada betina cenderung lebih kecil dan tereduksi. Biasanya, gigi taring babi rusa ini menonjol hingga mencapai panjang 30 cm. Adapun fungsi dari taring ini ada bermacam-macam. Pertama, taring ini memang terkesan kuat dan nampak seperti senjata tajam yang berbahaya. Namun, ternyata taring babi rusa ini cukup rentan dan rapuh. Taring bagian bawah babi rusa ini biasanya digunakan untuk pertahanan diri dan juga menyerang dalam keadaan terpaksa. Sedangkan, taring bagian atasnya yang nampak paling menonjol ini fungsinya justru untuk menarik perhatian lawan jenis. Selain itu, taring bagian atas ini juga berfungsi untuk melindungi mata si babi rusa saat sedang berjalan menyusuri hutan. Jadi sekalipun terkesan gagah dan berbahaya, ternyata fungsinya tidak lain adalah untuk menarik perhatian lawan jenis. Kalau bahasa kita itu kayak untuk dipamer-pamer semata, Ji. Namun, terlepas dari itu semua, babi rusa tentu termasuk unik dengan tampilannya yang seperti itu. Lantas timbul satu pertanyaan. Kenapa hewan ini disebut babi rusa? Bukankah hewan ini adalah babi dan tidak ada unsur rusa pada dirinya? Ternyata alasan dibalik penamaannya adalah karena bentuk taringnya yang besar dan menonjol keluar layaknya tanduk rusa. Sehingga hewan ini meskipun berbadan babi, namun taringnya mirip tanduk rusa. Alhasil dia pun dinamakan babi rusa. Oke, itu tadi keunikan babi rusa pada bagian fisiknya. Sekarang mari kita mengarah ke sesuatu yang sedikit berbau mitos. Ternyata ada mitos mengenai babi rusa ini. Mari kita bahas di bab berikutnya. Di awal tadi saya sempat bilang kalau babi rusa ini adalah hewan yang suka menyendiri dan menghindari kawanan lain, apalagi manusia. Tahukah kalian, kalau dulunya warga sempat menganggap bahwa keberadaan babi rusa ini hanyalah sebuah mitos belaka. Warga tidak percaya kalau ada hewan yang seperti babi tapi punya tanduk atau taring seperti rusa. Dan hanya segelintir saja warga yang mampu melihat sosok hewan ini. Alhasil, timbullah dua pandangan di masyarakat. Ada yang percaya kalau babi rusa itu ada, dan ada yang menganggapnya hanya sebuah cerita bohong semata. Nah, anggapan ini berasal dari warga-warga di Maluku. Jadi ternyata babi rusa sekalipun dikategorikan sebagai hewan endemik Sulawesi, ternyata babi rusa juga ada di Maluku. Meskipun memang keberadaannya sangat-sangat langka. Ibaratnya, kalau di Sulawesi saja sudah sangat langka, apalagi di Maluku. Jadi seperti itu. Selain itu ada juga mitos yang mengatakan bahwa apabila kita tersesat di hutan dan secara tidak sengaja kita bertemu dengan babi rusa, maka itu artinya kita sudah dekat dengan jalan keluar dari hutan. Yang namanya mitos tentu tidak bisa dipercaya 100% dong ya. Babi rusa adalah hewan endemik dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara. Hewan ini juga ada di Maluku, meskipun kemunculannya sangat-sangat jarang. Yang membuat hewan ini unik jelas ada pada taringnya yang panjang keluar. Taring bagian atas babi rusa digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis.
dan juga untuk melindungi matanya. Sedangkan taring bagian bawahnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Babi rusa hidup berkelompok dengan seorang pejantan sebagai pemimpinnya. Hewan ini terbilang suka menyendiri. Mereka lebih memilih untuk menghindari interaksi dengan hewan-hewan lain. Secara ukuran, babi rusa juga nampak lebih besar dari babi biasa. Dan meskipun namanya babi rusa, bukan berarti dia adalah rusa. Dinamakan babi rusa karena dia adalah babi yang punya taring panjang seperti tanduk layaknya seekor rusa. Hewan omnivora ini banyak dijumpai di pegunungan dan kadang juga di dataran rendah. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi. Jumlahnya saat ini tak lebih dari 10.000 ekor saja. Alasan dibalik langkanya babi rusa ini tak lain adalah karena masyarakat dulunya sangat suka memburu dan mengkonsumsi hewan yang satu ini. Dengan statusnya sekarang sebagai hewan yang terancam punah, maka tentu berbagai upaya terus dilakukan agar hewan endemik ini tidak punah. Terima kasih. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang babi rusa. Haruskah saya bahas hewan-hewan endemik lain yang ada di Sulawesi ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.